go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sujadah Fetala. Saya ketua kelompok 5 mata pelajaran fisika di kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Purwakarta. Saat ini saya sedang bersama anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri Antari Putra Pratama. Saya sendiri Midatiana Saripur. Kami bertiga sedang berada di SMP Negeri 1 Purwakarta bersama dengan narasumber kami. Ibu, kami persilakan dari Baik, nama Ibu yaitu Ibu Siti Fatimah. Ibu alumni dari Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Bagus, sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih Bu, karena Ibu telah bersedia menjadi narasumber kami di video selanjutnya kami. Sama-sama, Ibu sangat senang hati nih. Coba langsung masuk ke sesi pertanyaannya, Bu. Boleh? Baiklah Bu, untuk pertanyaan pertama, apa saja sih yang Ibu ketahui mengenai pemanasan global? Apa saja yang mungkin menurut Ibu, apa saja yang Ibu ketahui mengenai pemanasan global? Nah, kita tahu itu kan pemanasan global itu ada peningkatan suhu, dimana peningkatan suhu itu di atmosfer bumi maupun di lautan. Jadi suhu itu pada saat meningkat itu adalah disebut juga pemanasan global. Kita lanjut dengan pertanyaan kedua ya Bu. Oke. Untuk pertanyaan kedua, apa saja penyebab pemanasan global penyebab pemanasan global? Nah, kita lihat nih contohnya di sehari-hari kehidupan kita. Kan kalian pada saat bersekolah, kalian menggunakan kendaraan bermotor? Menggunakan. Nah, itu salah satu contoh dari pemanasan global. Karena asap kendaraan yang kalian keluarkan pada pagi hari, atau pada pagi hari itu kan udara yang segar. Nah, pada saat kalian berkendaraan bermotor, beraktivitas di pagi hari, udara itu sudah tercemar oleh kendaraan bermotor. Makanya itu juga sebagai salah satu contoh dari pemanasan global. Contoh lainnya tuh seperti pembakaran hutan. Nah, pembakaran hutan yang misalnya luas, nah, itu akan mengakibatkan asap itu kan menggempul tuh di awan, ya kan? Maka akan udara akan semakin panas. Lapisan bumi juga akan terkikis. Makanya terjadinya pemanasan global. Dengan kata lain, seperti lapisan bumi yang seharusnya bisa ditahan panas matahari yang masih demikian panasnya jadi menipis. Benar banget. Masuk ke pertanyaan ketiga, kalau untuk di daerah sekitar kita nih, apa sih menurut Ibu yang penyebab pemanasan global terbesar dan apa dampaknya sampai itu bisa dilakukan? Itu kan merupakan penyebab terbesar. Oke, penyebab terbesar di daerah kita ini ya. Kita lihat di daerah kita ini banyak pabrik ya, pabrik kelapa sawit. Banyak, bukan hanya PT PET 4, ada PT PET Lonsum, ada apa lagi tuh? Ada RGM, banyak banget ya perkebunan kelapa sawit di sini. Nah, jadi pada saat pengolahan kelapa sawit itu, pasti ada namanya pembakaran ataupun pemasakan kelapa sawit. Nah, itu juga dapat menimbulkan asap ataupun uap yang setiap sore kalian lihat di awan, asap hitam yang sangat menggempul ya. Nah, itu juga akan mengkikis lapisan atmosfer. Begitu juga bahan ataupun zat kimia yang digunakan pada saat pabrik itu menggunakan zat kimia yang berlebihan, kan akan dibuang pada limbah yang akhirnya terbuang. Nah, limbah itu dibuangnya memang ada tempat pembuangan limbah mereka, tetapi jika itu berlebihan juga akan menjadikan pemanasan global. Kira-kira untuk pertanyaan ini tadi kan ada nyebutin satu dampak dari pabrik yang tadi ya. Selain itu, apa sih dampak pemanasan global yang lain? Apakah cuma ada dampak negatifnya atau malah ada dampak positifnya? Kalau dampak positif, Ibu rasa sih nggak ada ya. Belum ada ya saat ini ya. Belum ditemukan saat ini. Jadi lebih ke dampak negatif. Kita sehari-hari aja kita lihat, kita bakar sampah di sore hari. Iya tidak? Pasti kita bakar sampah di sore hari. Yang seharusnya sampah itu tidak harusnya dibakar, ditanam, bener kan? Nah, jadi itu harus kita tanggulangi sebenarnya, harus kita rubah cara pola pikir kehidupan kita sehari-hari, harus mulai kita rubah untuk mengurangi pemanasan global yang saat ini kita rasakan sama-sama.
Saat ini ya Allah, gimana rasanya di Indonesia, panas banget kan. Kulit terasa kering, tenggorokan kering, kita menjadi dehidrasi, bisa batuk, demam dan yang lainnya. Berarti untuk penjelasan juga tadi kita kayak ke lingkungan kan? Jadi itu ada nggak sektor atau bidang lain contohnya? Mungkin kayak ekonomi yang bisa terkena dampak. Oke, iya benar, ekonomi itu juga sangat berpengaruh ya pada pemanasan global ini. Contohnya misalnya di lahan pertanian. Sektor ekonomi lahan pertanian. Lahan pertanian itu kan misalnya mereka itu ada menanam stroberi misalnya. Stroberi itu harus menggunakan daerah yang dingin juga kan. Daerah yang dingin ataupun sejuk ataupun curah hujannya cukup. Benar kan? Nah, jadi pada saat pemanasan global ini semakin tinggi, maka pada saat pemanenan stroberi itu bakal gagal. Stroberi tidak akan jadi tumbuh, bahkan pun busuk semuanya. Tidak gagal panen. Jadi sektor pertanian itu juga ataupun perekonomian sangat berpengaruh besar pada pemanasan global. Itu tadi contohnya di sektor pertanian paling utama. Karena tidak semua tumbuhan ataupun mungkin hewan di sektor peternakan yang bisa tahan terhadap suhu udara yang semakin meningkat. Berarti banyak juga deh bidang-bidang yang terpengaruh dari dampak pemanasan. Wah, banyak banget sih. Dan kalau untuk sejauh ini dari awal-awal memang terjadi pemanasan global itu sejauh ini dampak paling besarnya tuh bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Iya, benar. Nah, dampak paling besarnya itu kan berpengaruh juga nih ke Indonesia. Contohnya tuh di India. Nah, di India itu suhu itu bisa mencapai sebesar 46 derajat Celcius. 46. Wah, sangat banget ya. Indonesia Nah, cuma sedangkan rata-rata 35. Iya, 35 kan. Itu udah paling panas banget itu, 35. 46 derajat Celcius karena di India itu kan penduduknya tuh sangat besar ya, sangat banyak. Lebih padat lagi penduduk India daripada penduduk Indonesia. Kedua terbanyak ya. Kita yang pertama. Keempat kan? Keempat kan. Pertama Cina. Jadi pertama Cina ya, lupa Ibu. Cina. Nah, jadi kedua terbanyak tuh. Jadi mereka banyak menggunakan kendaraan bermotor yang lebih besar pastinya. Mereka tidak mau beralternatif sepeda untuk melakukan aktivitas lainnya. Mereka pasti lebih banyak pabrik-pabrik atau perindustrian yang misalnya yang menggunakan zat kimia. Pasti mereka juga menggunakan listrik yang lebih besar. Jadi tidak adanya gimana ya, rasa sadar diri mereka untuk bisa menghemat cara menghemat agar tidak menggunakan listrik yang terlalu berlebihan. Gimana ya cara agar tidak berkendaraan bermotor nih kalau misalnya tidak penting gitu. Makanya pada saat di India, pada saat suhu 46 derajat Celcius itu sangat meningkat dikarenakan itu tadi penduduknya yang terlalu padat. Jadi penduduk ini sangat berpengaruh juga. Benar, sangat berpengaruh Semakin sih. banyak penduduknya, semakin besar energi yang digunakan. Benar, semakin banyak energi yang digunakan. Silakan lanjut pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ke-7 yang ke-6. Ya, tenang sekarang. Setelah kita membahas penyebab dan dampak dari pemanasan global ya Bu ya, menurut Ibu upaya-upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global tersebut? Nah, kita agak berkaitan sama yang udah kita bahas tadi nih ya. Apa-apa saja ya upaya yang harus kita lakukan. Kita harus sebagai manusia, sebagai kita makhluk hidup, kita harus sayang sama lingkungan kita. Benar kan? Nah, jadi gimana supaya udara yang kita hirup juga sehat dan udara yang dihirup oleh makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan dan hewan juga sehat. Itu tadi kita harus bisa melakukan tindakan supaya gimana kalau kita misalnya kalau dekat saja perjalanan kita tidak usah berkendara bermotor, kita bisa berjalan kaki, kita bisa menggunakan sepeda untuk alat alternatifnya, ya kan? Jadi asap motor itu bisa dikurangi jadi. Tapi ya gimana ya, sekarang udah pada mager nih. Udah pada mager tuh kayak iya kan, mager saking nih. berkembangnya teknologi itu kan kayak kalau mau deket pun karena kayak ngerasa udah ada ini ngapain jalan kaki, udah naik ini aja gitu. Bener banget. Jadi itu juga dengan kata lain penjelasan dari itu masuk ke menghemat energi, menghemat serta energi, mencari alternatif lain. Dan gimana kalau misalnya kita menggunakan handphone. Nah, handphone itu juga sangat berpengaruh. Aduh. Karena iya, bener banget ya sih. Handphone itu sangat berpengaruh ya. Kita terlalu lama menggunakan handphone, semakin banyak energi yang kita butuhkan untuk handphone, daya mengisi handphone ini.
Jadi kalau misalnya kalian sudah menggunakan handphone, sudah misalnya 90% baterai kalian, langsung cabut aja. Gak usah tunggu langsung 100 tuh sampai penuh. Karena udah penuh pun gak kalian cabut. Gak dibiarin aja. Apakah semakin besar energi listrik yang kalian gunakan? Semakin banyak orang-orang menggunakan energi listrik, semakin banyak tenaga yang digunakan, maka akan menimbulkan pemanasan global yang semakin besar. Apabila nanti misalnya kutub utara itu sudah mulai mencair loh, misalnya berpengaruh besar, misalnya kutub utara akan mencair, seluruh dunia ini mungkin habis. Itu cuma belum lagi kutub selatan. Kutub selatan. Bagaimana ya? Berarti apa yang dikatain pemerintah soal perkiraannya doang nih, 5 tahun ke depan tuh mungkin Pulau Jawa bakal matanya tenggelam. Benar, bakal tenggelam. Karena apa? Karena itu tadi kutub utara itu akan mencair es-esnya. Karena pemanasan global itu padahal dingin banget ya di sana. Tapi dampaknya itu berpengaruh ke negara lain. Nah, itu tuh kayak di kutub yang suhunya mungkin minus dan ya, Win. Minus. Udah minus. Tapi bisa mencair ya. Bisa mencair. Ini tuh kita nggak boleh. Kita aja nggak meleleh. Kita aja nggak meleleh, benar-benar. Mungkin silakan pertanyaan selanjutnya. Boleh. Dan menurut Ibu, seberapa pentingnya pengetahuan yang mengenai pemanasan global terhadap masyarakat, dan apakah ada pihak-pihak atau organisasi tertentu yang bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan oleh pemanasan global? Oke, nah itu sangat penting ya pemahaman ini, apalagi kita sebagai misalnya kalian orang yang masih sekolah atau ibu sebagai pendidik, sebagai guru. Nah kita wajib mengetahui masyarakat yang ada di sekitar kita bahwa penggunaan apapun itu yang bisa kita menghemat, kita lakukan, kita upayakan, kita sosialisasikan lah istilahnya kepada orang-orang yang tidak mungkin mengetahui apa itu pemanasan global. Nah, Orang-orang tua dulu kan yang mungkin nggak di sekolah, tidak menggunakan itu mungkin perlu untuk diberitahu atau tidak informasi lebih gitu. iya benar. Nah merokok itu kan juga salah satu penimbulan asap ya. Ini Gimana deh? Enggak ya? bagus. Oke, bagus, aman. Nah, jadi kita cobalah membilang ya, mensosialisasikan bahwa kurangin dong rokoknya gitu. Atau enggak, bisa nggak sampahnya ditanam aja, nggak usah dibakar nih sore hari gitu. Pas sore hari itu kan minum oksigen ya. Nah, minum oksigen. Makanya pada sore hari itu tumbuhan itu akan menyerap oksigen itu semakin sedikit. Ya. Oke, makanya itu kalau misalnya kita membakar sampah yang lebih besar lagi, tetangga-tetangga kita, apa nggak udara yang kita hirup makin sedikit, udara yang masuk ke dalam tubuh kita berarti udara kotor semua dong. Akan menyebabkan pernapasan yang rusak ataupun apa begitu kan. Nah untuk sosialisasinya atau organisasinya ya, organisasinya itu sebenarnya ada. Nah sebenarnya ada, cuman ibu kurang lupa. Tapi ibu waktu di kuliah, ibu pernah mengikuti biologi pencinta alam. Nah, biologi pencinta alam ini setiap tahunnya memiliki program menanam 1.000 pohon. Nah, menanam 1.000 pohon di wilayah Kota Medan. Di Kota Medan. Ada kan, sempat kan? Nah, jadi penanaman pohon itu juga sangat berpengaruh. Karena semakin banyak oksigen yang dihasilkan oleh pohon itu sendiri untuk makhluk-makhluk hidup yang lainnya ataupun seperti kita nih. Ya kan, makanya kalian banyak-banyaklah menanam tumbuhan, tapi mengurangi polusi udara ataupun penggunaan zat-zat kimia ataupun penggunaan energi listrik, begitu. Bu, ini kan untuk pemanasan global tuh dari lapisan ozon. Lapisan Dari ozon. semua penyebab yang tadi itu kan membuat lapisan ozonnya makin tipis. Ya, makin menipis. Itu di waktu ke depan bisa tebal lagi atau bakal tetap segitu dan makin menipis? Semakin menipis menurut ibu karena tumbuhan penduduk di Indonesia juga semakin tinggi. Nah, semakin bertambah, makanya diciptakan namanya KB ya, 2 anak lebih baik ya. Karena semakin banyak populasi manusia, maka semakin besar pemanasan global yang dilakukan. Tetapi jika misalnya pemerintahan di Indonesia itu dapat membuat peraturan bahwa masyarakat Indonesia hanya menggunakan sepeda motor dari jam segini sampai jam segini, mungkin begitu kan. Nah, baru setiap sampah itu dikutip sama tukang sampah ataupun bak sampah begitu kan, dan dikutipin dari dan dikumpulkan pada pembuangan akhir. Nah, kan mereka yang mengolah nantinya. Nah, itu diharapkan pada seluruh daerah harusnya sudah dijalankan. Nah, maka akan bisa mengurangi pemanasan global. Bisa saja itu akan menebal. Tetapi menurut ibu sekarang malah makin menipis ya.
kita rasakan saat ini makin panas nggak nih? Makin Makin panas nggak di Sungai Biring ini? Udah berulang-ulang kali. Iya kan? Mandi, tetap panas. puncaknya gitu loh. Tetap panas kan? Nah, berarti itu tandanya bahwa lapisan ozon kita tuh semakin tipis begitu. Jadi ini mungkin jadi bakal jadi pertanyaan terakhir ya. Oke. Ya, kan? Kalau tadi ini kan kita udah bahas soal lapisan ozon yang makin tipis. Itu dipengaruhi sama yang namanya pertumbuhan penduduk, penggunaan transportasi yang terlalu banyak di Indonesia. Penting nggak sih untuk pemerintah Indonesia mulai melakukan energi-energi alternatif kayak di negara lain tuh kan ada kayak energi tenaga surya. Iya. Indonesia kan belum ada. Belum ada. Penting nggak sih tuh kayak para pemerintah membuka pikiran ke masyarakat untuk bisa memanfaatkan energi tenaga surya tersebut. Sangat penting sih, karena energi tenaga surya itu kan menggunakan cahaya matahari. Nah, jadi cahaya matahari ini kan sumber kehidupan yang paling besar ya, sumber kehidupan yang paling besar. Nah, semakin panas, aturannya semakin besar energi cahaya tenaga surya ini dihasilkan. Nah, makanya seharusnya benar Indonesia itu harus memiliki program mengenai penggunaan energi menggunakan tata surya dengan tata surya begitu. Tetapi pada saat ini kita lihat belum ada kan sampai saat ini belum ada. Tapi ya kita harapkan mungkin suatu saat nanti atau mungkin tahun depan dengan presiden yang baru nih presiden yang baru mungkin membuatlah dengan sistem tenaga surya gitu. Oh, mungkin ada pesan atau pesan yang Ibu sampaikan kepada penonton lagi. Apa ya, lebih menjaga lingkungan. Kita sebagai manusia kita diharapkan untuk sayang sama lingkungan kita, sayang sama diri kita sendiri, karena udara yang kita hirup adalah sumber kehidupan yang kita lakukan. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih Bu atas Iya, waktu sama-sama. Gak apa-apa. Oke, makasih juga ya. Terima kasih, Bu.